kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang selalu Engkau curahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan menikmati firman-Mu melalui ibadah KPA ini. Pimpin dan urapi kami semua, agar firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami akan sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan tema bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan baca dalam Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52 demikian, dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Firman Tuhan hari ini mendorong kita semua sebagai anak Tuhan untuk bertumbuh. Pertumbuhan dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berdasarkan ayat ini, kita melihat ada 3 aspek pertumbuhan yang berkaitan satu dengan lainnya. Aspek pertama yakni makin bertambah besar atau tumbuh secara fisik. Pada ayat 42, Lukas menceritakan Yesus berumur 12 tahun. Yesus diperkirakan memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Lukas 2 ayat 52 memberikan gambaran singkat tentang pertumbuhan ini dari usia 12 ke 30 tahun. Yesus bertumbuh sehat seperti anak-anak Yahudi yang normal lainnya. Artinya, seorang anak yang sehat bisa bertumbuh normal secara fisik hanya kalau dia makan minum dengan cukup memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan. Makan tidak boleh sembarangan sebab akan sakit dan bisa mengganggu pertumbuhan. Demikian juga orang Kristen kita semua, kalau kita mau bertumbuh secara fisik, secara kesehatan kita, maka kita harus makan makanan yang baik, yang bergizi. Seperti kata Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Bukan hanya makanan secara jasmani, tapi juga secara rohani. Orang Kristen jika mau dewasa, harus makan pengajaran firman Tuhan, tetapi tidak sembarangan pengajaran firman Tuhan. Kita hanya akan bertumbuh jika kita makan pengajaran firman yang sehat. Pengajaran firman yang tidak sehat akan menghambat pertumbuhan kita dan akan menyebabkan kita sakit, baik secara rohani maupun secara jasmani. Aspek kedua yakni bertumbuh secara hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Ini adalah modal pertama untuk mempunyai hikmat. Tetapi bagaimana supaya bertambah hikmat seperti Yesus? Yesus sekalipun dia Tuhan, sumber dan empunya semua pengetahuan, namun waktu masih menjadi manusia, dia juga belajar. Lukas 2 ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Di sini Yesus mendengarkan para guru dan bertanya. Para orang tua Yahudi pada zaman dahulu dalam membesarkan anak-anak mereka, mereka mendorong anak-anak mereka untuk bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Yesus bisa saja tidak mau belajar, bisa saja hanya memberikan perintah-perintah kepada para guru. Yesus juga mengalami proses ditanam, proses belajar sehingga dia bertambah hikmat. Sebagai manusia, dia juga belajar dan terus belajar. Bukan hanya sekedar perintah dan perintah, tetapi dia juga mau belajar. Karena dia juga ingin mengalami sebuah pertumbuhan. Jadi jika Yesus saja mau belajar dari manusia, bagaimana dengan kita?
Tuhan bisa memakai seorang anak kecil sekalipun untuk memberikan pelajaran kepada kita. Salah satu aspek pertumbuhan adalah kemauan belajar dan diajar, sehingga hikmat itu akan bertambah. Kemudian aspek yang ketiga adalah makin dikasihi atau disukai Tuhan dan manusia. Artinya dapat bertumbuh secara sosial. Salah satu mengapa manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, yaitu dalam hal sosial. Allah adalah Allah yang sosial, yang suka bergaul. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang suka bergaul, seperti di Taman Eden. Tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Dalam 1 Samuel 2 ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yesus dan Samuel adalah orang-orang yang bergaul. Yesus adalah orang yang rohani, demikian juga Samuel. Namun demikian, mereka tidak hidup menyendiri, tidak hanya bergaul dengan Allah saja, atau menjaga jarak dengan manusia yang lain karena menganggap nggak level rohaninya. Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus dan Samuel tidak cukup hidup hanya disukai oleh Allah saja, tapi juga disukai oleh manusia. Keduanya disukai oleh Allah dan manusia sebagai pertanda salah satu tanda pertumbuhan mereka. Saudaraku, Allah tidak mau jika kita berhenti sampai disukai oleh Tuhan saja. Itu tidak cukup. Karena dalam rencana besar Allah, Allah mau hidup kita yang disukai oleh Allah itu memberikan dampak bagi manusia yang lain, sehingga hidup mereka pun juga disukai oleh Allah. Itu adalah amanat dari Tuhan. Tujuan inti dari bertumbuh adalah untuk memberi dampak. Hal ini bukan berarti bahwa kita harus menyenangkan semua orang, karena itu adalah hal yang mustahil. Tetapi maksud disukai Allah dan manusia seperti tertuang dalam Amsal 3 ayat 3-4, yakni janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pemandangan Allah serta manusia. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita menjadi anak Tuhan yang bertumbuh, baik bertumbuh di dalam Tuhan, baik secara fisik atau secara kesehatan kita, secara hikmat, dan juga semakin dikasihi oleh Tuhan dan manusia, sehingga kita bisa memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan yang singkat hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah menjadikan kami anak-anak-Mu yang bertumbuh dan terus bertumbuh, sehingga kami dapat menjadi anak Tuhan yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami sekeluarga, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka semua. Berikan kekuatan dan kesehatan yang melimpah. Jauhkan mereka semua dari sakit penyakit. Jauhkan mereka dari mara bahaya. Tuhan selalu menyertai dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, tolong sembuhkan mereka. Yang lemah, tolong kuatkan. Yang susah, tolong hibur mereka. Dan yang kekurangan, tolong cukupkan. Bahkan yang sedang dalam pergumulan, mari Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu dan mengakhiri KPA hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.